Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit cuplikan atau petikan dari dialog seorang ulama besar Suriah, yaitu Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dan tokoh Salafi yaitu Syekh Albani. Ulama besar Suriah Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti telah berdialog dengan Albani, yang mana ia merupakan pengikut ajaran Muhammad bin Abdul Wahab atau ajaran Wahabi, dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman Albani langsung dari lisannya. Akhirnya, kesimpulan dari perdebatan tersebut Syekh Al-Buti tuankan dalam buku yang berjudul Al-Mazhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Asy-Syar'iyyah Al-Islamiyah. Kalau kita terjemahkan secara bebas, kira-kira makna judul itu adalah paham anti mazhab bid'ah paling gawat yang menghancurkan syariat Islam. Berikut saya akan memberikan cuplikan tentang dialog antara Syekh Al-Buti bersama dengan Albani sebelum Syekh Al-Buti menuliskan buku tersebut. Selamat mendengarkan. Bagaimana cara Anda memahami hukum-hukum Allah? Apakah Anda mengambilnya secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah, atau melalui hasil ijtihad para imam-imam mujtahid? Aku membandingkan antara pendapat semua imam mujtahid serta dalil-dalil mereka, lalu aku ambil yang paling dekat terhadap Al-Quran dan Sunnah. Seandainya Anda punya uang 5.000 lira, uang itu Anda simpan selama 6 bulan. Kemudian, uang itu Anda belikan barang untuk diperdagangkan. Maka sejak kapan barang itu Anda keluarkan zakatnya? Apakah setelah 6 bulan berikutnya atau menunggu setahun lagi? Maksud pertanyaannya, kamu menetapkan bahwa harta dagang itu ada zakatnya? Saya hanya bertanya. Yang saya inginkan Anda menjawab dengan cara Anda sendiri. Di sini kami sediakan kitab-kitab tafsir, hadis, dan fikih. Silakan Anda tolaah. Hai saudaraku, ini masalah agama, bukan persoalan mudah yang bisa dijawab dengan seenaknya. Kami masih perlu mengkaji dan meneliti. Kami datang ke sini untuk membahas masalah lain. Mendengar jawaban tersebut, Syekh Al-Buti beralih pada pertanyaan lain. Baik, kalau memang begitu, sekarang saya bertanya, apakah setiap muslim harus atau wajib membandingkan dan meneliti dalil-dalil para imam mujtahid, kemudian mengambil pendapat yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Iya, jelas. Maksud jawaban Anda, semua orang memiliki kemampuan berijtihad seperti yang dimiliki oleh para imam mazhab. Bahkan, kemampuan semua orang lebih sempurna dan melebihi kemampuan ijtihad para imam mazhab. Karena secara logika, seseorang yang mampu menghakimi pendapat-pendapat para imam mazhab dengan barometer Al-Quran dan Sunnah, jelas ia lebih alim dari mereka. Sebenarnya, manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu muqallid, orang yang taklid, kemudian yang kedua muttabi', orang yang mengikuti, dan yang ketiga mujtahid, orang yang mampu membanding-bandingkan mazhab yang ada dan memilih yang lebih dekat pada Al-Quran adalah muttabi'. Jadi muttabi' itu derajat tengah antara taklid dan ijtihad. Apa kewajiban muqallid? Ia wajib mengikuti para mujtahid yang bisa diikutinya. Apakah ia berdosa kalau seumpama mengikuti seseorang mujtahid saja dan tidak pernah berpindah ke mujtahid lain? Ya, ia berdosa dan haram hukumnya.
Apa dalil yang mengharamkannya? Dalilnya, ia mewajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan Allah padanya. Dalam membaca Al-Quran, Anda mengikuti qiraahnya siapa di antara qiraah yang 7? Qiraah hafaz. Apakah Anda hanya mengikuti qiraah hafaz saja? Atau setiap hari Anda mengikuti qiraah yang berbeda-beda? Tidak, saya hanya mengikuti qiraah hafaz saja. Mengapa Anda hanya mengikuti qiraah hafaz saja? Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan Anda mengikuti qiraah hafaz. Kewajiban Anda justru membaca Al-Quran sesuai riwayat yang datang dari Nabi SAW secara mutawatir. Saya tidak sempat mempelajari qiraah-qiraah yang lain. Saya kesulitan membaca Al-Quran dengan selain qiraah hafaz. Orang yang mempelajari fikih mazhab Syafi'i juga tidak sempat mempelajari mazhab-mazhab yang lain. Ia juga tidak mudah memahami hukum-hukum agamanya kecuali mempelajari fikihnya Imam Al-Syafi'i. Apabila Anda mengharuskannya mengetahui semua ijtihad para imam, maka Anda sendiri harus pula mempelajari semua qiraah, sehingga Anda membaca Al-Quran dengan semua qiraah itu. Kalau Anda beralasan tidak mampu melakukannya, maka Anda harus menerima alasan ketidakmampuan muqallid dalam masalah ini. Bagaimanapun, kami sekarang bertanya kepada Anda, dari mana Anda berpendapat bahwa seorang muqallid harus berpindah-pindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain? Padahal Allah tidak mewajibkannya. Maksudnya, sebagaimana ia tidak wajib menetap pada satu mazhab saja, ia juga tidak wajib berpindah-pindah terus dari satu mazhab ke mazhab yang lain. Sebenarnya yang diharamkan bagi muqallid itu menetapi satu mazhab dengan keyakinan bahwa Allah memerintahkan demikian. Jawaban Anda ini di persoalan lain, dan memang benar demikian. Akan tetapi pertanyaan saya, apakah seseorang muqallid itu berdosa jika menetapi satu mujtahid saja, padahal ia tahu bahwa Allah tidak mewajibkan demikian? Ia tidak berdosa. Anda katakan tidak berdosa, tapi isi buku yang Anda ajarkan berbeda dengan apa yang Anda katakan. Dalam buku tersebut disebutkan, menetapi satu mazhab saja itu hukumnya haram. Bahkan dalam bagian lain buku tersebut, orang yang menetapi satu mazhab saja dihukumi kafir. Nah, itu tadi teman-teman ya, dialog antara Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dan seorang ulama dari Salaf Wahabiyah, yaitu Syekh Albani. Dan menghadapi pertanyaan tersebut, Albani itu terdiam 1000 bahasa, tidak bisa menjawab apa yang telah dipertanyakan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Maka di sini sudah jelas teman-teman, bahwasanya Albani itu telah menulis kitab dengan menurut pendapatnya sendiri. Dia telah mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, dan dia telah mengkafirkan orang-orang Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka demikianlah dialog antara Syekh Al-Buti dan Albani yang didokumentasikan dalam kitab beliau Al-Mazhabiyah Akhtar Bid'atin Tuhaddidu Asy-Syari'at Al-Islamiyah. Nah, silakan teman-teman kalau bisa dibeli kitabnya dan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.